Di sini saya akan mempresentasikan terkait memasuki era digital, penyiaran nasional harus jadi sumber informasi akurat dan kredibel bagi masyarakat. Dengan penulis bernama Isro, editor Tangerang, Kominfo, Juni 24, 2024. Permasalahan sama intinya. Permasalahan di atas yaitu bagaimana penyiaran nasional dapat menjadi sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel bagi masyarakat dalam era digital. Penyiaran nasional harus menjadi barometer sumber informasi yang dapat diandalkan masyarakat, sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi yang tepat dan akurat. Pemecahan dalam era digital, pentingnya penyiaran nasional menjadi sumber informasi yang akurat dan kredibel bagi masyarakat tidak dapat disangkal, yang mana penyiaran harus proaktif dalam menghadapi disrupsi digital dan memastikan nilai dan norma dalam muatan siaran televisi. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh informasi yang jelas dan dapat dipercaya, sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam menghadapi disrupsi digital. Kesimpulannya, yaitu penyiaran nasional harus menjadi sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel dalam era digital. Dalam menghadapi disrupsi digital, penyiaran perlu meningkatkan pengawasan kualitas informasi, melakukan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan penyiar, berkoordinasi dengan pihak berwenang, menggunakan teknologi yang tepat untuk memantau dan mengontrol informasi, serta menyajikan informasi dengan transparansi dan akuntabilitas. Dengan langkah-langkah ini, masyarakat dapat memperoleh informasi yang jelas dan dapat dipercaya dan dapat meningkatkan kesadaran serta kemampuan mereka dalam menghadapi disrupsi digital. Saran-saran yaitu yang pertama, pengawasan kualitas. Guna meningkatkan pengawasan kualitas informasi yang disampaikan, termasuk verifikasi dan validasi data. Yang kedua, pendidikan dan pelatihan, yang mana melakukan pendidikan dan pelatihan bagi penyiar dan kru untuk meningkatkan kemampuan dan mengumpulkan dan menyajikan informasi yang akurat. Ketiga, koordinasi dengan pihak berwenang, yang mana koordinasi dengan pihak berwenang dan instansi terkait untuk memastikan informasi yang disampaikan sesuai dengan fakta atau tidak berisi hoax. Keempat, penggunaan teknologi. Penggunaan teknologi yang tepat untuk memantau dan mengontrol informasi yang disampaikan seperti sistem verifikasi dan validasi data. Kelima, transparansi dan akuntabilitas. Menyajikan informasi dengan transparansi dan akuntabilitas, sehingga masyarakat dapat memahami dan mempercayai informasi yang telah disampaikan. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Iya, Pak. Silakan, siapa selanjutnya? Ya, Pak. Pakai laptop ya, sementara ya. Iya, pakai laptop, Pak. Sudah keluar nopo, Pak? Sudah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya, Saya di sini akan menjelaskan dorong tenaga kesehatan berikan pelayanan terbaik dengan pemanfaatan teknologi digital. Permasalahannya yang pertama, kurangnya kualitas pelayanan kesehatan. Banyak tenaga kesehatan yang masih memberikan pelayanan di bawah standar akibat keterbatasan akses informasi pelatihan dan sumber daya. Yang kedua, keterbatasan infrastruktur digital. Tidak semua fasilitas kesehatan memiliki infrastruktur teknologi yang memadai untuk mendukung layanan kesehatan berbasis digital.
Yang ketiga, hambatan adopsi teknologi. Terdapat resistensi dari tenaga kesehatan terhadap penggunaan teknologi digital karena kurangnya pengetahuan atau keterampilan dalam menggunakan teknologi tersebut. Yang terakhir, keempat, keamanan data dan privasi. Kekhawatiran tentang keamanan data pasien dan privasi informasi medis dalam sistem digital. Pemecahan. Peningkatan pelatihan dan edukasi, menyelenggarakan program pelatihan yang berkelanjutan untuk tenaga kesehatan tentang penggunaan teknologi digital dalam praktik medis. Yang kedua, pengembangan infrastruktur teknologi, investasi dalam infrastruktur digital di fasilitas kesehatan untuk memastikan ketersediaan perangkat dan jaringan yang memadai. Yang ketiga, integrasi sistem informasi kesehatan, mengembangkan dan menerapkan sistem informasi kesehatan terpadu yang mudah diakses dan digunakan oleh tenaga kesehatan. Yang keempat, keamanan dan kepatuhan regulasi, mengimplementasikan protokol keamanan data yang ketat dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi privasi informasi medis untuk melindungi data pasien. Kesimpulan, pemanfaatan teknologi digital dalam layanan kesehatan dapat secara signifikan meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan. Pelatihan yang memadai, pengembangan infrastruktur, dan integrasi sistem informasi kesehatan yang baik akan memudahkan tenaga kesehatan dalam mengadopsi teknologi digital. Namun perhatian terhadap keamanan data dan privasi informasi medis tetap menjadi prioritas utama dalam implementasi teknologi ini. Saran pertama, pelatihan berkala. Pemerintah dan institusi kesehatan harus secara rutin mengadakan pelatihan tentang teknologi digital untuk tenaga kesehatan guna memastikan mereka selalu update dengan perkembangan terbaru. Yang kedua, peningkatan infrastruktur. Perlu ada alokasi anggaran yang cukup untuk pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur teknologi di fasilitas kesehatan, terutama di daerah terpencil. Yang ketiga, kampanye kesadaran. Melakukan kampanye kesadaran tentang manfaat teknologi digital dalam layanan kesehatan untuk mengurangi resistensi dan meningkatkan penerimaan di kalangan tenaga kesehatan. Yang keempat, kolaborasi dan sinergi. Mendorong kolaborasi antara pemerintah, institusi pendidikan, dan sektor swasta dalam pengembangan teknologi digital yang sesuai dengan kebutuhan layanan kesehatan. Yang keempat, terakhir, evaluasi berkelanjutan. Melakukan evaluasi berkelanjutan terhadap implementasi teknologi digital dalam layanan kesehatan untuk mengidentifikasi kekurangan dan area yang perlu ditingkatkan. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan selanjutnya siapa? Saya Pak, Oke. Nadia Amalia nggih Pak. Nadia Amalia. Yang tadi mungkin bisa diklik, ditutup. Gimana Pak? Yang tadi bisa diklik teman-teman. Bentar. Saya share screen di Aprilia Angel nggih Pak. Nadia Amalia. Nadia. Nadia Amalia Pak. Oh iya, Nggih, saya mulai nggih Pak ya. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas paper mata kuliah Teknologi Informasi Pemerintahan dengan berita yaitu Pemprov Bali berencana pakai AI di Turiya pada Toner. Pemerintah Provinsi Bali berencana memakai teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI di proyek Turiya pada Komunikasi Bali Smart KBS 6.0 Kerti Bali di Buleleng. AI ini akan terintegrasi dengan beberapa sistem informasi. Untuk ke depan, pasti kami akan menggunakan AI untuk mengatur tentang Turiya Pada. Itu informasi bagaimana kunjungan terhadap wisatawan, memberikan informasi kondisi jalanan macet, dan lain sebagainya. Ungkap Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Bali Gede Pramana saat ditemui di UIT Bali Kampus Kura-Kura Bali. Menurutnya, teknologi AI akan digunakan lebih kepada penyebaran informasi destinasi wisata yang ada di Bali Utara, sehingga kata dia dapat meningkatkan potensi penyebaran wisata, ya pasti ke depan pasti begitu. Gede menuturkan Pemprov Bali akan menyiapkan dana khusus untuk penggunaan AI, karena kalau tidak menerapkan itu kita akan tertinggal.
Selain itu ya pada Gede menjelaskan teknologi AI sudah diterapkan oleh Dinas Kominfo Bali untuk menganalisis kebijakan-kebijakan Pemprov Bali yang sudah ada. Ke depan, Pemprov Bali akan serius menggodok dan menggunakan teknologi kecerdasan hutan itu untuk meminimalisir permasalahan-permasalahan yang ada di Bali seperti kemacetan. Permasalahannya, Pemprov Bali akan serius menggodok dan menggunakan teknologi kecerdasan buatan itu untuk meminimalisir permasalahan-permasalahan yang ada di Bali seperti kemacetan, memantau bagaimana kunjungan terhadap wisatawan. Pemecahannya, teknologi AI akan digunakan lebih kepada penyebaran informasi destinasi wisata yang ada di Bali Utara, sehingga dapat meningkatkan potensi penyebaran wisata. Selain itu ya pada, teknologi AI sudah diterapkan oleh Dinas Kominfo Bali untuk menganalisis kebijakan-kebijakan Pemprov Bali yang sudah ada. Kesimpulan, pemerintah Provinsi Bali berencana menggunakan kecerdasan buatan AI di Turiya Pada Tower, sebuah menara yang berfungsi sebagai pusat pengawasan dan pemantauan. Tujuan penggunaan AI ini adalah untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengawasan berbagai aspek, termasuk keamanan dan lalu lintas. Dengan adanya AI, Pemprov Bali berharap dapat memaksimalkan fungsi menara ini dalam mendukung program-program pemerintah serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Integrasi teknologi canggih seperti AI juga diharapkan dapat memberikan data yang lebih akurat dan real time, sehingga memungkinkan respons lebih cepat dan tepat terhadap berbagai situasi. Saran-saran, yang pertama, lakukan studi kelayakan dan mendalam untuk memahami kebutuhan spesifik dan potensi manfaat AI dalam konteks lokal. Udah? Halo? Halo? Mohon maaf Pak, suara jenengan mboten kedengaran. Oke? Sudah selesai? Apa? Tadi selesai? Selanjutnya siapa? Oke. Cinta Pak. Cinta. Oke, Cinta. Saya 2 kali Pak. Yang matkul yang teknologi informasi juga belum. Ini apa ini? Mata kuliah apa? Yang Keuangan. ini kelola- Taruh dulu. ya yang ini. Oh ya, Ya, siapa apa ini? Keuangan dulu. Siapa? ya ini kelola keuangan dulu Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan dengan judul upaya peningkatan kualitas pengelolaan keuangan Pemprov Kaltim. Tempat kejadian Provinsi Kalimantan Timur. Permasalahannya, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berusaha meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah untuk memperoleh opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Pada tahun 2014, Provinsi Kalimantan Timur tidak berhasil memperoleh opini WTP seperti yang mereka raih pada tahun 2012. Pemecahan yang pertama, Badan Pemeriksa Keuangan menawarkan layanan konsultasi kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui pejabat eselon 1 sesuai bidang tugas masing-masing. Yang kedua, BPK akan memberitahukan kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Timur jika ada hal-hal yang perlu diselesaikan terkait pengelolaan keuangan daerah. Yang ketiga, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bertugas menindaklanjuti temuan BPK yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kesimpulan, dengan adanya kerjasama dan bimbingan dari BPK, diharapkan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan kembali memperoleh opini WTP, yang tidak hanya menjadi kebanggaan politik, tetapi juga mencerminkan penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Saran-saran yang pertama, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur harus memanfaatkan sebagai mungkin layanan konsultasi yang ditawarkan oleh BPK untuk memperbaiki pengelolaan keuangan daerah. Yang kedua, pemerintah
pemerintah Provinsi Kalimantan Timur harus dengan cepat menindaklanjuti temuan BPK dan menyesuaikan pengelolaan keuangan daerah dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur harus memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang baik tidak hanya bertujuan untuk mendapatkan opini WTP, tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan angka kemiskinan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Kamu sekalian tata kelola Iya, teknologi informasi, silakan. iya, Pak. Langsung teknologi informasi pemerintahan. Macet. Macet. Layarnya belum. Ini saya minta tolong Mbak Dita, Pak, buat share. Tapi belum muncul. Belum muncul. Ya. Judulnya Menuju Pemerintah Inklusif dengan Dukungan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Tempat kejadian Balikpapan, Kalimantan Timur. Permasalahannya, menghadapi tantangan globalisasi, perkembangan pesat ilmu pengetahuan dan teknologi, serta adaptasi new normal pasca pandemi. Pemerintah perlu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dengan optimal untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, efisiensi anggaran, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Pemecahan yang pertama melakukan digitalisasi pemerintahan, yaitu transformasi dari sistem manual ke sistem digital dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Yang kedua, menyediakan layanan TIK yang handal, terintegrasi, dan berkelanjutan, meliputi infrastruktur jaringan, perangkat keras dan lunak, aplikasi dan data, serta sumber daya manusia. Yang ketiga, mengadakan sosialisasi untuk memberikan pemahaman dan wawasan kepada para peserta mengenai konsep manfaat, tantangan, dan solusi terkait digitalisasi pemerintahan dengan dukungan layanan TIK. Kesimpulan, digitalisasi pemerintahan dengan dukungan layanan TIK yang handal merupakan salah satu strategi untuk mewujudkan visi Indonesia 2045 sebagai negara maju, sejahtera, adil, dan demokratis, serta menciptakan pemerintahan yang responsif, inovatif, kolaboratif, dan inklusif. Saran-saran yang pertama, pemerintah harus terus mendorong dan mengimplementasikan digitalisasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mencapai efisiensi anggaran. Yang kedua, pemerintah harus terus mengembangkan dan memelihara layanan TIK yang handal, terintegritas, dan berkelanjutan untuk mendukung digitalisasi pemerintahan. Yang ketiga, pemerintahan harus meningkatkan sosialisasi dan pelatihan kepada pegawai pemerintah terkait digitalisasi pemerintahan dan memanfaatkan layanan TIK untuk mencapai pemerintahan yang inklusif dan partisipatif. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Oke, silakan siapa yang belum? Saya, Pak. Mbak Nadia. Oh, Mbak Nadia. Tapi yang Nadia Ayu. Nadia Ayu. Nadia Ayu tadi. Oh, Ayu. Ya, coba kamu klik lagi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan mempresentasikan tugas paper Teknologi Informasi Pemerintahan dengan judul Dilema Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik dalam Tata Kelola Pelayanan Publik. Pemanfaatan ICT, Informasi and Communication of Technology, atau lebih dikenal dengan teknologi informasi komunikasi, sudah semakin luas dimanfaatkan baik pada sektor swasta maupun pemerintahan. Pengguna TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan dikenal dengan istilah e-government atau sistem pemerintah berbasis elektronik. Hadirnya Tulis e-government. anunya aja. Permasalahan langsung. Ya, Pak. Awas sendiri. Oke, terus. Nah, Kesalahan penggunaan teknologi informasi dalam pemerintah masih terlambat dan tidak efektif. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan dalam pengelolaan data dan informasi yang akurat serta keterbatasan sumber daya manusia, seperti staf dan tenaga kerja, yang dapat menyebabkan keterlambatan dan ketidakefektifan dalam penggunaan teknologi informasi. Pemecahan, pemerintah harus meningkatkan penggunaan teknologi yang lebih baik. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi dan sistem yang lebih canggih. Untuk memantau penggunaan teknologi informasi, dan pemerintah harus meningkatkan penggunaan sumber daya yang lebih efektif. Hal ini dapat dilakukan dengan memastikan bahwa sumber daya yang digunakan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang telah ditetapkan. Kesimpulan, pengembangan teknologi informasi dalam pemerintah masih terlambat dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta keterbatasan sumber daya manusia seperti staf dan tenaga kerja dapat menyebabkan keterlambatan dan ketidakefektifan dalam penggunaan teknologi informasi. Saran, pemerintah harus meningkatkan penggunaan sistem yang lebih baik. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan sistem yang lebih canggih dan lebih efektif untuk memantau penggunaan teknologi informasi. Lanjut yang satunya, Pak. Apa? Tata kelola. Tata kelola. Silakan. Permasalahannya, mengapa tata kelola keuangan di Jatim memburuk pada tahun 2019? Pemecahannya, pemerintah Jatim harus meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan anggaran dan biaya yang digunakan oleh pemerintah daerah. Hal ini dapat dilakukan dengan memantau secara lebih ketat penggunaan anggaran dan biaya serta melakukan audit yang lebih sering. Kesimpulan, permasalahan keuangan di Jember, Tulungagung, dan Kota Pasuruan antara lain terkait dengan penyusutan aset yang dinilai tidak wajar dan tidak bisa dipertanggungjawabkan, kelebihan pembayaran realisasi belanja modal pembangunan jalan, irigasi, dan jaringan, dan aset pemerintah daerah berupa gedung yang sudah selesai pekerjaan pembangunannya. Saran, pemerintah Jatim harus meningkatkan penggunaan sistem yang lebih baik untuk memantau dan mengelola keuangan. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan sistem yang lebih canggih dan lebih efektif untuk memantau penggunaan anggaran dan biaya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya satunya belum. Di Yang tata kelola. tata kelola. Iya. Silakan. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya membahas korupsi timah sebesar 271 triliun dan momentum pembenahan sektor sumber daya alam. Permasalahannya, korupsi di sektor pertambangan timah dengan nilai sebesar 271 triliun mencerminkan masalah yang mendalam dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA) di Indonesia. Korupsi ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari pejabat pemerintah hingga pihak swasta yang mengeksploitasi kelemahan sistem regulasi dan pengawasan untuk keuntungan pribadi. Korupsi ini tidak hanya menyebabkan kerugian finansial yang besar bagi negara, tetapi juga merusak lingkungan
mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah, dan menghambat pembangunan berkelanjutan di sektor sumber daya alam. Pemecahan untuk mengatasi permasalahan korupsi dalam sektor timah dan memperbaiki pengelolaan sumber daya alam, beberapa langkah dapat diambil. Reformasi kebijakan dan regulasi, menerapkan regulasi yang lebih ketat dan transparan dalam pengelolaan dan eksplorasi sumber daya alam. Yang kedua, menggunakan teknologi untuk memantau operasional pertambangan seperti penggunaan blockchain untuk transparansi transaksi dan drone untuk pemantauan lapangan. Yang kedua, penguatan pengawasan dan penegakan hukum. Meningkatkan kapasitas lembaga pengawasan seperti KPK, polisi, dan kejaksaan untuk mengidentifikasi dan menangani kasus korupsi. Menyusun sistem pelaporan yang mudah diakses oleh masyarakat untuk melaporkan tindakan korupsi. Yang ketiga, peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Mewajibkan pelaporan yang lebih rinci dan transparan mengenai kegiatan pertambangan dan penggunaan dana hasil tambang. Mendorong partisipasi publik dalam pengawasan sektor SDA melalui akses informasi yang lebih luas dan keterlibatan dalam pengambilan keputusan. Keempat, edukasi dan peningkatan kesadaran. Melakukan kampanye edukasi tentang dampak korupsi terhadap sumber daya alam dan masyarakat, meningkatkan kesadaran di kalangan pelaku usaha dan masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab. Kesimpulannya, kasus korupsi timah sebesar Rp 271 triliun menunjukkan perlunya reformasi mendasar dalam pengelolaan sumber daya di Indonesia. Korupsi dalam sektor ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak lingkungan dan menghambat kesejahteraan masyarakat. Melalui pendekatan yang komprehensif, mencakup reformasi kebijakan, penguatan pengawasan, peningkatan transparansi, dan edukasi publik, Indonesia dapat mengurangi praktik korupsi dan memanfaatkan sumber daya alam secara lebih efektif dan berkelanjutan. Saran, pemerintah segera mereformasi regulasi terkait pengembangan dan pengelolaan sumber daya alam dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, meningkatkan kerjasama dengan lembaga internasional untuk belajar dari praktik terbaik dalam pengelolaan sumber daya alam dan penanganan korupsi. Lembaga pengawas menggunakan teknologi canggih untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, melakukan audit rutin dan independen terhadap aktivitas pertambangan dan penggunaan dana hasil tambang. Masyarakat aktif berpartisipasi dalam pengawasan dan pelaporan praktik korupsi, mendukung upaya pemerintah dan organisasi masyarakat sipil dalam peningkatan transparansi dan akuntabilitas di sektor sumber daya alam. Dalam pelaku usaha, mengadopsi praktik bisnis yang transparan dan bertanggung jawab, mengintegrasikan prinsip-prinsip berkelanjutan dalam operasional dan pengelolaan sumber daya alam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang belum? Saya tinggal satu, Pak. Kelola keuangan, tata kelola keuangan. Tata kelola keuangan. Apa? Nah, berarti. Saya, Pak, teknologi informasi belum. Oh, oke, saya kasih waktu 5 menit. Kalau ternyata waktunya kurang, kita dealing 3 ya berarti ya nanti ya. Oke, silakan dimulai. Siapa yang bisa? Ulang ya, Pak. Ya, kalau bisa keluar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan terkait tata kelola keuangan pemerintah, yang mana saya mengambil judul mendorong dampak nyata dari pemeriksaan BPK. Penulis Warta Pemeriksa Digital, editor Warta Pemeriksa Digital April 25 tahun 2024. Permasalahan yaitu pentingnya meningkatkan dampak nyata dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, yaitu BPK. Wakil Ketua BPK, Hendro Susanto, menyoroti pentingnya penguatan pengawasan internal dan pengembangan governansi, resiko, dan pengendalian terintegrasi, dan juga meminta agar dilakukan evaluasi kemampuan pengelolaan data
dan analisis data untuk pemeriksaan yang berkualitas. Selain itu, anggota keempat atau pimpinan pemeriksaan keuangan negara, yaitu Hairul Saleh, menegaskan pentingnya pemeriksaan program ketahanan pangan, sementara anggota kelima pimpinan pemeriksaan keuangan negara kelima BPK, Ahmad Nur Supit, mendorong BPK agar dapat berperan memperbaiki belanja pemerintah. Temuan pemeriksa PN2 yaitu perencanaan dan pengelolaan mandatory spending di pemerintahan daerah belum memadai untuk mendukung belanja yang berkualitas. Temuan pemeriksaan LKPD tahun 2022 menunjukkan peningkatan utang daerah di beberapa wilayah yang digunakan untuk belanja infrastruktur karena adanya keterbatasan fiskal daerah. Pemecahan yaitu untuk meningkatkan dampak nyata, BPK perlu meningkatkan kualitas pemeriksaan dengan memperkuat penguatan internal dan pengembangan governansi, resiko, dan pengendalian terintegrasi, yaitu selain itu, BPK harus meningkatkan kemampuan pengelolaan data dan analisis data untuk pemeriksaan yang berkualitas. Pemeriksaan program ketahanan pangan dan belanja pemerintah juga perlu ditingkatkan untuk meningkatkan dampak nyata. Dengan kesimpulan, untuk meningkatkan dampak nyata, BPK harus meningkatkan kualitas pemeriksaan dengan memperkuat pengawasan internal, pengembangan governansi, resiko, dan pengendalian terintegrasi. Kemampuan pengelolaan dan analisis data harus ditingkatkan. Pemeriksaan program ketahanan pangan dan belanja pemerintah juga harus ditingkatkan. Penguatan pengawasan internal perlu mempertegas fungsi dan memastikan kompetensi pengawas internal dalam berbagai bidang. Pengawasan governansi, resiko, dan pengendalian terintegrasi perlu ditingkatkan, perlu meningkatkan koordinasi antara Inspektorat Utama dan Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Kebijakan Pemeriksa Keuangan Negara. Evaluasi kemampuan pengelolaan dan analisis data melengkapi review dan pemeriksaan internal oleh utama. Pemeriksaan program ketahanan pangan harus dilakukan secara komprehensif, melibatkan berbagai pihak. Perbaikan belanja pemerintah harus dilaksanakan dengan memperbaiki struktur birokrasi, penguraian biaya operasional yang tidak efektif, dan meningkatkan efisiensi penggunaan dana. Nah, peningkatan kapasitas kelembagaan BPK harus dilakukan dalam pengelolaan data keuangan negara. Sarannya yaitu yang pertama ada penguatan pengawasan internal, yang mana mempertegas kembali bagaimana fungsi pengawasan internal dan memastikan bahwa pengawasan internal memiliki kompetensi di berbagai bidang seperti keuangan, teknik, hukum, dan lain-lain untuk menjamin suatu proses kegiatan berjalan dengan baik. Meningkatkan kualitas pengawasan internal dengan menggunakan model pengawasan internal yang terkelola dan terukur, serta memiliki kerangka mutu pemeriksaan yang mengacu kepada praktik-praktik terbaik internasional. Yang kedua, ada pengembangan governansi, resiko, dan pengendalian terintegrasi, yang mana meningkatkan koordinasi antara Inspektorat Utama dan Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Kebijakan Pemeriksaan Keuangan Negara, yaitu Ditama Renvaja, dalam pengembangan governansi resiko dan pengendalian terintegrasi. Yang ketiga, evaluasi kemampuan pengelolaan data dan analisis data. Melakukan evaluasi kemampuan pengelolaan data, sinergi data, analisis data untuk pemeriksaan yang berkualitas serta melengkapi hasil review dan pemeriksaan internal oleh ITAMA. Yang keempat, pemeriksaan program ketahanan pangan. Melakukan pemeriksaan komprehensif atas program ketahanan pangan untuk merespon dan mengantisipasi krisis pangan dunia, serta melibatkan peran stakeholder dari hulu hingga hilir. Yang kelima, memperbaiki belanja pemerintah, yang mana meningkatkan kualitas belanja pemerintah dengan memperbaiki struktur birokrasi dan
dan mengurangi biaya operasional yang tidak efektif, serta meningkatkan efisiensi penggunaan dana. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan kapasitas kelembagaan BPK. Meningkatkan kapasitas kelembagaan BPK dengan pengelolaan data keuangan negara melalui dukungan data dari AKN 1 sampai AKN 7 di BPK. Demikian presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kurang berapa anak ya yang belum? Saya, Pak. Nabila. April. 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 Ya, April. informasi Siapa Pak. lagi? Siapa? Saya juga belum, Pak. Niki. Terus siapa lagi? Saya, Pak. Siapa? Jangan dimasukkan. Nabila. Nabila sudah. Nah, April, Niki, Nabila. Terus nggak ada lagi, tinggal 3 ini. Berarti kita pindah ke link 3 ya. Iya, Ini Pak. waktunya tinggal 1 menit, 2 menit. Nggak cukup nanti waktu. Oke, kita Ya. pindah ke link 3.